Baik, terima kasih masih bersama kami di Jejak Kontroversi dengan narasumber Kak Herman Rahim yang juga mantan Ketua KPU Kota Gorontalo. Nah, untuk menjawab yang tadi Kak, apakah ada intervensi tidak dari pasangan calon? Jangan misalnya harus dikembalikan atau harus dia dicoret. Ya. Jadi itu pasti ya, apakah terjadi sama saya atau kepada teman-teman yang lain. Nah, bahkan sampai hari ini HP saya itu masih menyimpan itu. SMS bermacam-macam lah. Macam-macam. Ya, tapi paling banyak itu doa. Doa. Ya, dan itu menguatkan saya. Nah, tetapi lagi-lagi kembali kepada sikap kita. Apakah kita terpengaruh dengan pesanan, tekanan ataupun desakan? Kembali kepada kita, sikap kita. Ya, bahkan jangankan orang lain, istri dengan orang tua nggak bisa mempengaruhi, karena ini sudah persoalan kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara. Bahwa jangan lihat bahwa itu kepentingan Gorontalo, hanya kepentingan KPU, tetapi lihatlah kepentingan lebih besar, itu kepentingan negara. Karena apapun yang keputusan kita itu akan menentukan masa depan daerah, ataupun menentukan masa depan bangsa dan negara. Jadi selama kalau keputusan kita itu berada dalam rel hukum, dalam ketentuan, ya, saya kira terlepas itu putusan itu pro dan kontra, kontroversi tanda petik itu, ya itu wajar, karena pekerjaannya adalah kerja politik, dan setiap keputusan itu pasti ada pro dan kontra. Tentu ketika itu merugikan orang lain, ya tanda petik ya, ketika keputusan dianggap merugikan ataupun dianggap tidak sesuai dengan pihak tertentu, itu pasti dianggap bahwa itu keliru atau itu dianggap bertentangan dengan hukum. Begitu juga ketika keputusan itu berpihak kepada satu pihak, maka itu dianggap juga berdasarkan hukum. Ya, baik. Ya, jadi orang itu melihat hukum itu untung rugi. Saya kira itu kontes dalam baik Kak Herman. Ini kita juga di live kali ini memang kita membuka layanan telepon. Jadi kita sapa dulu ya penelpon pertama. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Andi di Kota Gorontalo. Oh ya Pak Andi. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Ya, gimana Pak Andi? Apakah ada pertanyaan untuk ini? Iya, saya ada sedikit pertanyaan buat narasumber. Selamat malam, assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam, terima kasih. Iya, bagaimana kabarnya Pak Herman? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi begini, satu hal mungkin yang ingin saya tanyakan soal apakah mungkin pengalaman dalam memimpin lembaga yang dituntut memiliki integritas tinggi, yaitu lembaga KPU. Yeah. Nah, kalau kemudian hari ini kita bercerita tentang integritas dan lain sebagainya, satu hal yang harus dipahami bahwa integritas itu kan berawal dari sistem perekrutan komisioner itu sendiri. Yeah. Nah, tadi kan Bapak bilang itu dikembalikan ke komisioner selaku penyelenggara, selaku setiap komisioner memiliki hak suara yang sama. Ya. Ya. Sekarang yang saya kritisi adalah dari proses perekrutan. Bagaimana kemudian kita mau masyarakat berharap besar lembaga KPU memiliki integritas tinggi, sementara dari proses perekrutan itu sudah salah. Salahnya gimana maksudnya? Maksudnya bukan salah. Mohon maaf, saya koreksi, bukan salah, tetapi ada semacam orang menganggap bahwa ini titipan, komisioner ini titipan, komisioner si A titipan gitu. Nah, ini kan pendapat orang. Ya. Ya. Nah, bagaimana kemudian melahirkan sebuah calon pemimpin yang benar-benar lahir dari demokrasi kalau orang yang memimpin lembaga yang dituntut memiliki integritas tinggi, sistem perekrutannya yang salah. Sistem perekrutan komisioner. Artinya karena ada titipan di situ ya. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit bagaimana kemudian sistem perekrutan yang Bapak alami ketika Bapak menjadi ketua komisioner Kota Gorontalo kemarin. Seperti apa? Karena
tersiar kabar bahwa kalau komisioner ini titipan, ini ada titipan dari ini si A, si B, si C, dan ini yang mungkin masyarakat ingin tahu seperti apa sih sebenarnya sistem perekrutan komisioner KPU itu. Oke, baik. Mungkin hanya Baik dari itu Pak dari saya. Andi ya. Mungkin bisa Terima kasih dijelaskan. sudah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Kak Irman tolong dijawab ya. Ya, terima kasih. Saya kemudian setelah pasca KPU itu saya pernah jadi timsel. Oh iya Saya ya, karena tim pernah jadi timsel tahun 2017. ya. Timsel bagi pengawas pemilu kabupaten kota provinsi Gorontalo. Kebetulan di situ ada kurang lebih ada 2 orang profesor, 2 orang dokter, kemudian saya sebagai sekretaris. Memang kalau kita melihat rekrutmen itu memang ada standar di sana, ya, baik standar pendidikan, standar manajerial maupun standar kepemimpinan ya. Nah, paling penting di sana itu, ya, ketika karena ini yang berhubungan dengan kepemiluan, tentu persyaratan itu di samping dia yang S1, dia paham juga tentang yang berhubungan dengan hukum. Meskipun itu bukan yang S1 hukum. Iya, dia berhubungan dengan politik. Artinya kalau tuh ada latar belakang politik atau latar belakang pemerintahan ya, Ya. itu lebih bagus. Apalagi latar belakang hukum, karena ini di situ pemilu penyelenggaraan pemilu itu kerja paling banyak kerja hukum. Tapi bukankah ini akan berpengaruh misalnya dia mantan di parpol, nggak bisa calon di KPU? Kalau parpol juga bisa sepanjang itu ada ketentuan, misalnya 5 tahun setelah di parpol dia bisa menjadi penyelenggara pemilu. Cuma hanya saja ya memang kondisi kita ya, terutama di daerah kita ya, yang punya latar belakang juga itu ya, yang saya sebutkan tadi itu masih kurang. Yang kedua, pengalaman kepemiluan juga sangat dibutuhkan. Dan yang berikut itu ternyata seleksi sekarang itu sudah sama dengan CPNS, harus kayak CPNS sistem CAT ya. Nah, jadi biarpun kita punya latar belakang hukum, itu ada tes pertama melalui CAT itu, melalui sistem CAT itu, ketika tidak bisa mencapai passing grade meskipun kita punya latar belakang hukum, ya nggak bisa seperti itu. Kemudian yang berikut kadang ada namanya juga setelah proses itu ada juga seleksi tes kurang lebih 4 tahap setelah itu. Dan menurut saya meskipun seleksinya itu aturannya menurut saya masih longgar ya, atau masih secara umum ya, tidak begitu ketat menurut saya ya seleksinya itu. Tetapi lagi-lagi kita harus menyadari ketika kita jadi penyelenggara pemilu, maka yang paling penting itu memahami betul itu tentang asas-asas penyelenggaraan pemilu. Memahami itu bukan saja dibaca, ya, tetapi memang betul-betul dipahami dan diinterpretasikan dalam konteks pekerjaan. Tapi yang lebih tahu bahwa mereka paham dengan tidak itu kan penyelenggara, yang panitia ini. Ya, yang berikut, ketika dalam menjalankan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu, mereka juga tetap diawasi, ya, dan awasinya sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu itu. Apakah dan yang mengawasi pertama itu, apalagi sekarang ya, itu tidak sembarangan itu penyelenggara pemilu, bukan saja KPU, sampai di tingkat desa PPS pun mereka harus berhati-hati karena bisa di DKPP kan ya, di sidang di Dewan Kehormatan DKPP ya. Dan saya kira ketika kalau penyelenggara pemilu melanggar asas-asas penyelenggara pemilu, terutama kode etik itu ya, itu apalagi kalau misalnya KPU ya, itu sudah kalau itu dipecat ataupun diberhentikan secara tetap, itu secara integritas itu nol. Artinya biar dia mau menjadi petugas KPPS itu tidak bisa lagi karena sudah cacat secara etik sebagai penyelenggara pemilu, dan tidak bisa lagi menjadi calon-calon, apakah itu di Panos atau Pilasan, nggak bisa lagi. Itu sudah ditutup kesempatannya sebagai penyelenggara pemilu. Ini kan banyak aturan yang mengikat para penyelenggara,
khususnya di kota ya, tetap ada yang dipecat. Ada teman saya pernah mengatakan begini, masa Gorontalo bahwa KPU itu tak salah payang orang bilang kan. Kantor KPU banyak saja kejadian kan. Ya. Artinya setiap perhelatan penyelenggaraan pemilu maupun pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada ada saja yang terjadi. Apakah itu kalau terjadi bukan di KPU, terjadi pada calon, ya kan? Benar. Dan saya kira kalau toh itu kepercayaan itu, saya kira juga ada benarnya karena kita itu hidup dengan begitu ya. Tetapi kembali kepada sebagai penyelenggara pemilu ya, sepanjang kita konsisten, komitmen dan istiqomah dengan terhadap tugas-tugas kita, apapun itu, kalau itu sudah pilihan kita sebagai penyelenggara, itu harus dihadapi dan harus dilaksanakan ya, dan kita harus konsekuen dengan risiko-risiko yang dihadapi. Paling inti kita ini sebagai penyelenggara tidak harus juga menutup kepada orang lain untuk berinteraksi, bergaul, enggak, tapi kita tetap kalau di zaman COVID itu tetap menjaga jarak. Namanya itu structural distancing, menjaga jarak secara struktural. Jadi ini kan Kak Herman sebagai ya salah satu ini ya di ketua KPU ya, ketua KPU Kota Gorontalo saat itu, dan kemudian melakukan pencoretan terhadap Pak Adhan Dambe ya. Nah sekarang komunikasi dengan Pak Adhan gimana? Wah, kalau Pak Adhan ini ya, saya mohon maaf ini kalau bukan melobi-lobikan atau mau meninggikan beliau ya. Saya kenal beliau itu saya masih mahasiswa. Semenjak mahasiswa? Ya, dan dia itu sudah politisi. Sudah jadi politisi. Dan Pilkada 2018 itu, 2017 ya di Kota Gorontalo, itu sering berinteraksi dengan saya. Bahkan pemilu 2019 baru-baru komunikasi. Beliau itu kan calonnya. Ya. Pagi-pagi pemungutan suara, beliau itu WA sama saya, minta mohon doa, hanya minta doa saja. Mohon doa semua mudah-mudahan pemilu legis pemungutan suara berlanjut. Mohon doa. Saya bilang siap, Komandan. Nah, itu komunikasi menurut saya kira sulit dilakukan oleh politisi-politisi yang lain. Ya. Apalagi dia salah satu calon yang dicoret ya, dan pelaku dan salah satu yang mencoret juga kan Pak Herman. Ya, waktu 2018 itu saya komunikasi dengan beliau. Bahkan teman-teman mau di Adpis ya berhubungan dengan pencalonan kemarin itu begini. Apakah kan Pak Adhan ini kan selalu dipersoalkan terus. Ya. 2017 Pilgub juga dipersoalkan. Setiap ada perhelatan pilkada pasti tetap dipersoalkan. Beliau juga tetap survei kan tetap lagi. 2018 saya bilang begini sama teman-teman baik itu yang kontra maupun yang simpatisan beliau ya. Gini, 2014 itu pakai undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 ya, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 ya tentang pemerintahan daerah. Beda antara undang-undang sebelumnya maupun undang-undang apalagi dengan undang-undang pemilu pilkada serentak. Nah, kalau insya Allah kalau boleh saya mencerita ya. Ya, jangan ada penelpon lagi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Halo. Ya halo. Halo. Ya baik. Kita lanjutkan Pak. Nah, jadi begini. Beda aturan pemilu kepala daerah sebelum Pilkada serentak 2000 mulai tahun 2015 ya dengan sebelum dan kalau sebelum tahun 2015 ini menggunakan undang-undang nomor
32 tahun 2004 tentang pemerintahan Ya. daerah istimewa Madinah. Nah, di sana disebutkan ya, calon kepala daerah itu harus dulu memasukkan ya berkas pencalonan itu kan serendarnya SLTA ya. Ya, Itu harus paling dimasukkan. paling. Yang dimasukkan itu adalah dari SD, SMP, SMA. Ya, Tetapi sebentar kita lanjut. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana? Dengan dari Bualemo ini. Oh, Bualemo. Gimana Ya. kabar Bualemo, Pak? Siapa namanya? Begini Pak. Dengan Pak siapa ya? Mohon maaf, Pak. Pak Roni Pak. Oh, Pak Roni. Ya, Ya. Gimana Pak Roni? ya. Jadi gini, biarpun saya masyarakat Bualemo, Ya. saya tetap di perkembangan di ibu kota provinsi Gorontalo, kota Gorontalo, Ya. termasuk politiknya. Ya. Nah, politisinya. Nah, terus saya tergubuk Adan Gambea, Ya. gitu. Karena tipikalnya tegas dan cerdas dia, gitu. Ya. Nah, saya yakin dan percaya di pilkada di Pilwako nanti akan ada besar gelombang yang akan mendorong dia maju di Pilwako. Ya. Nah, dalam beberapa momen politik ada Handambea selalu dibonturkan dengan isu ijazah, gitu. Ya. Selalu Nah, masalahnya kalau- ijazah ya. Ya, kalau menurut Pak Herman ya, Pak Erman. Pak Herman Rahim, saya mendengar kabar salah satu akademisi yang konsen dan bahkan sempat Ya, halo. Ya, mungkin Kak Erman bisa menangkap apa Ya. arah pertanyaan Terima Pak kasih ya. ini. Jadi mohon maaf ya, Pak Adan itu ada kan di publik selalu dipersoalkan dengan ijazah. Ya. Nah, Pak Adan Setiap pilkada memang ya, ijazah yang jadi masalah. Kalau melihat perjalanan 2014 itu, Pak Adan itu bukan persoalan ijazahnya, apalagi ijazah palsu, tidak. Ya. Nah, Pak Adan itu waktu itu ada surat keterangan tamat. Oh, surat keterangan tamat Iya, sekolah ya. artinya lulus ya. Ya. Nah, oleh pengadilan itu diakui. Ya. Jadi clear itu. Clear. Nah, yang jadi persoalan Pak Adan itu yang melegalisasi surat tanda tamat itu. Oh, ya. Ya, yang melegalisasi itu kan instansi yang berwenang dan itu Dinas Pendidikan. Dinas ya? Pendidikan. Nah, itu dilegalisir, tetapi pada saat pencalonan legalisir itu dicabut. Oh, Nah, itu dicabut, artinya dalam konteks hukum administrasi negara, ya, itu namanya itu konsensus aktus itu, artinya kalau keputusan yang diterbitkan oleh lembaga negara ataupun pejabat atau usaha negara itu, ya, dengan sendirinya dia bisa mencabut. Nah, persoalannya itu yang punya kewenangan melegalisasi kemudian tiba-tiba dia mencabut, artinya sementara kan pencalonan itu kan fotokopi ijazah ataupun yang setara itu kan harus dilegalisasi. Posisi kita itu penyelenggara pemilu ya melaksanakan putusan pengadilan. Jadi tidak ada tendensi ataupun tekan ataupun desakan-desakan apalah. Ketika itu di publik itu wajar, itu anggapan saya, tetapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya mestinya saya kan tidak mau menguraikan ataupun klarifikasi ya, tetapi ini sebagai pertanggungjawaban moral saya ya, minimal publik itu ada informasi berimbang ya karena namanya informasi itu kan orang melihat bisa saja hanya satu pihak dan itu diolah apalagi di wilayah politik ya. Ya, memang dari semua tahapan, dari Pilwako kemudian masuk lagi ke
pilgub, ini kan rata-rata ijazah. Dan yang ada di benak masyarakat itu bahwa Pak Dahan Dampe itu dicoret gara-gara tidak punya ijazah. Ya, jadi Itu yang, yang ada di benak masyarakat. dan alhamdulillah sudah terjawab dengan hari ini kan. Ya. Ya, begitu juga 2017 di Pilgub di 2018. Nah, makanya apalagi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sekarang. Jadi tidak mensyaratkan lagi ijazah SD, SMP, tidak, hanya ijazah terakhir. Ijazah terakhir, ya. Mungkin karena belajar dari Ya, dari komunikasi- pengalaman dari masalah-masalah ya, yang ya. ini. Apalagi kan ijazah SD SMP ini kan bisa saja kalau di umuran ini tidak tahu kan Ya, ya. kalau sudah di mana. Nah, baru juga begini. Kalau saya mau baca putusan pengadilan itu, kan tidak mungkin juga surat keterangan tamat itu, kemudian kita mengurus juga surat keterangan pengganti ijazah SKPI. Dulu Ya. kan begitu, kalau tidak ada ijazah STTB dan seterusnya itu, Ada itu surat pengganti. harus SKPI. Sementara peraturan tentang itu kan nanti setelahnya. Artinya namanya peraturan itu tidak ada, dia berlangsung surut. Sementara Pak Adhan ini dia sudah punya surat keterangan tamat itu dari tahun 1981. Jadi tidak mungkin mau mengurus lagi SKPI sementara sudah ada ini ya. Nah, oleh Panginadan itu diakui dan itu legal. Hanya saja sekali lagi bahwa pengesahan itu yang menyebabkan beliau ya tidak memenuhi syarat itu. Ini di Kairman P ini di Pilwako nanti ini. Ini orang santai saja Kak. Ya. Di Pilwako nanti ini Pak Dahan Dampe ya, dia masih bisa mencalonkan, potensi mencalonkan atau lebih besar potensinya dicoret lagi? Jangan dulu dijawab, kita break sejenak.